Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua kelurahan di Banjarmasin yang sudah sempat menjadi zona hijau dan kuning, kembali menjadi zona merah. Lantaran ditemukan adanya sejumlah warga terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 239 sekolah dasar SD negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021 mendatang. Warga Desa Tatahalayung, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan dan jembatan rusak di kawasan setempat. Kerusakan jalan dan jembatan tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, bahkan berdampak pada harga jual hasil pertanian mereka. Warga Desa Tatahalayung, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola, mengeluhkan jalan dan jembatan rusak di kawasan setempat. Kerusakan jalan dan jembatan tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas warga, bahkan berdampak pada harga jual hasil pertanian mereka. Beginilah kondisi jalan dan jembatan rusak di Desa Tatahalayung, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola. Tampak jalan tergenang air dan becek, sehingga pengendara harus berhati-hati saat melintasinya. Sementara jembatan rusak berkonstruksi kayu ulin ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 4 meter ini lantainya sudah banyak yang patah dan terlepas, serta pondasinya juga sudah tidak utuh lagi. Jembatan dan jalan rusak di desa ini merupakan akses penghubung antar wilayah Kecamatan Mandastana dan Jejangkit, Kabupaten Batola. Tak hanya itu, jalan dan jembatan rusak yang tidak pernah tersentuh perbaikan selama belasan tahun ini juga merupakan akses penghubung antara wilayah Kabupaten Batola dengan Kabupaten Banjar. Menurut warga, jalan dan jembatan rusak ini sangat mengganggu aktivitas mereka, bahkan berdampak pada harga jual hasil pertanian. Jadi jalan dan jembatan ini nampar lo bener. Jadi pertanian itu nyaman membawa hasil itu nah. Ini nyaka nyawa pickup kalau masuk nyaman bener kan doh. Jual benih nyaman membawa benih keluar nih. Pengaruh juga dengan harga ini, harga jual. Nyata bener pengaruh. Di saat di jalan tol misalnya lah. Nyata 5.000 bedanya di sini harga benih. Sini 65, sana 65, sini 60 lah. Kades Tatahalayung Bustani mengatakan, pihaknya tak bisa menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan dan jembatan rusak ini. Lantaran jalan dan jembatan rusak tersebut bukan aset desa. Swadaya masyarakat, artinya kumpulan lah sedikit orang. Masalahnya menggunakan pakai dana desa kan kada boleh. Kami ini dari pemerintahan desa takutan juga diaudit, masalahnya lain aset desa ujarnya itu nah kami takunakan lawan pendamping desa juga, lawan dari pihak pendampingan kecamatan inspektoratnya jangan Pak kalau kita gunakan membaikinya pakai dana desa membahayakan kami juga. Niat kan anak membaiki, ternyata terjerat hukum. Nah jadi seadanya aja untuk sementara. Warga Desa Tatahalayung berharap pemerintah Kabupaten Batola maupun pemerintah Kalimantan Selatan bisa membantu memperbaiki jalan dan jembatan rusak ini. Jalan dan jembatan rusak juga dikeluhkan oleh warga Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sama seperti di Kabupaten Batola, jalan dan jembatan rusak di wilayah ini juga dinilai sangat mengganggu aktivitas warga. Jalan rusak di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, mencapai sepanjang 4,5 km. Sementara jembatan rusak ada 6 unit masing-masing berkonstruksi kayu ulin. Kerusakan pada 6 unit jembatan di desa ini bervariasi, dari rusak ringan hingga rusak parah, bahkan ada yang tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Sementara jalan rusak sepanjang 4,5 km di desa ini terlihat sangat memprihatinkan dan sangat menyulitkan bagi pengendara yang melintas. Karena diameter lubang pada jalan cukup besar dan tergenang air.
Kepala Desa Pembantanan Apriani mengatakan rusaknya jalan dan jembatan di desa ini sudah terjadi bertahun-tahun dan tak pernah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Banjar. Menurutnya ia selalu mengikuti musrembang dan sudah mengajukan ratusan proposal permohonan perbaikan, namun tak juga ditanggapi. Ulun ini sudah juga artinya kan proposal hampir ratusan, mungkin lebih mungkin, dan musrembang kan sudah kami laksanakan, artinya sangat berharap untuk kabupaten secepatnya lah memperhatikan kami. Dan ternyata kan sampai saat ini ya ada memang, tapi itu kalau ulun lihat itu belum cukup, karena kami ini sangat parah sebetulnya. Artinya jalan kami ini bagaimanapun peninggian badan jalan tanpa siring kan artinya sia-sia. Makanya kan siring sebetulnya kami perlu, peninggian badan jalan pun kami sangat perlu, dan kami khususnya untuk Desa Pembantanan dan ulun pribadi sebagai pembakarnya di sini sangat berharap lah, artinya perhatian kabupaten. Kalau ratusan beli kan banyak juga. Dari 21 desa di Kecamatan Sungai Tabuk, infrastruktur di Desa Pembantananlah yang diklaim paling terparah mengalami kerusakan. Warga setempat mengharapkan pemerintah Kabupaten Banjar menganggarkan perbaikan jalan dan jembatan di desa ini agar perekonomian mereka bisa meningkat seiring dengan akses yang baik. Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim dari Kabupaten Batola dan Fahmi dari Kabupaten Banjar melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain
membuat ikan ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.